Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan yang bekerja, beraktivitas, mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Ada berita yang menurut kita itu sangat membanggakan ya, yaitu PSSI-nya Rusia kepingin laga persahabatan dengan Indonesia. Nah, hal ini luar biasa karena Rusia itu adalah kelompok negara-negara Eropa. Nah, jadi hal ini terjadi itu dimulai pada Mei tahun 2023 saat Menpora Dito Aryo Tejo baru saja dilantik, dan tak lama setelah itu ia menerima kunjungan penting dari Duta Besar Rusia untuk Indonesia, yaitu Mila. Nah, pertemuan itu awalnya terlihat sebagai audiensi biasa, tapi ternyata Rusia membawa ajakan mengejutkan. Pemerintah Rusia secara resmi menyampaikan keinginan mereka ingin menggelar pertandingan persahabatan antara timnas Rusia dengan timnas Indonesia. Dan Menpora menyambut positif, bahkan sempat menyatakan bahwa ini akan segera dikoordinasi dengan PSSI. Sayangnya laga ini tak pernah terjadi. Ada banyak kemungkinan yang alasan mengapa duel ini batal digelar pada tahun 2023. Nah, dan sebagian besar bukan soal sepak bola seperti sanksi FIFA dan UEFA terhadap Rusia. Sejak invasi ke Ukraina pada tahun 2022, Rusia dibekuk dari seluruh kompetisi FIFA dan UEFA. Mereka tak bisa ikut Euro, tak bisa ikut Piala Dunia, bahkan tak bisa ikutin Nation League. Status ini membuat negara lain berhati-hati untuk menggelar laga, bahkan meskipun hanya uji coba. Kemudian sensitivitas politik Indonesia masih di tahun yang sama, yaitu Indonesia sempat kehilangan status tuan rumah Piala Dunia U20 karena menolak kehadiran Israel. Nah, jadi peristiwa itu bikin pemerintah dan PSSI jadi super hati-hati dalam menentukan lawan tanding. Dan Rusia saat itu sedang disorot karena konflik Ukraina adalah pilihan yang sangat berisiko. Dan terakhir fokus ke laga strategis ya. Pada saat itu timnas Indonesia sedang bersiap untuk FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Laga melawan Rusia dinilai tidak berdampak langsung pada peringkat FIFA dan tidak cukup aman secara reputasi. Tapi kini situasi berubah. 2 tahun berselang Rusia kembali melempar sinyal, kali ini langsung dari Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov di dalam pernyataan resmi yang dikutip media Sport Express Rusia ya, menyebut kami sedang merencanakan laga persahabatan antara timnas Rusia dengan timnas Indonesia sebagai bagian dari agenda penting olahraga kami ke depan. Artinya duel ini bisa saja benar-benar terjadi apabila rencana ini muncul di saat Indonesia juga sedang menyusun agenda FIFA Matchday di bulan September mendatang. Kalau benar-benar terjadi, maka laga ini akan menjadi ajang pembuktian kekuatan baru timnas Garuda. Tapi kenapa kali ini Rusia pilih Indonesia, dan laga ini sangat penting setelah dilarang FIFA dan UEFA sejak Februari tahun 2002 akibat invasi ke Ukraina. Jadi Rusia itu terisolasi total dari kompetisi resmi. Nggak ada Euro, nggak ada kualifikasi dunia, dan nggak ada liga negara Eropa. Bahkan klub-klub mereka dilarang main di Liga Champion. Rusia bagian raksasa sepak bola yang kehilangan panggung, tapi bukan Rusia namanya kalau diam saja meskipun disanksi. Mereka tetap main sepak bola, caranya mereka main di luar Eropa, melawan negara-negara yang masih mau membuka pintu, mulai dari
Kirgistan, Uzbekistan, Tajikistan hingga Irak dan Iran. Nah, sebelumnya Rusia juga sudah melakukan tur di ASEAN ya, melawan Thailand, Vietnam dan Brunei. Namun tidak ada Indonesia karena saat itu timnas fokus pada kualifikasi Piala Dunia dan kini mereka mengincar Indonesia yang kemungkinan akan diagendakan di bulan September. Tapi kenapa mereka ingin lawan Indonesia? Ya, pertama, Indonesia adalah lawan yang serius dan layak saat ini. Indonesia dinilai tim terbaik di kawasan Asia Tenggara. Timnas Indonesia adalah satu-satunya di ronde ketiga yang masih berpeluang untuk masuk Piala Dunia, serta pemain tim Garuda yang memiliki kualitas kelas Eropa yang dianggap sama dengan Rusia. Alasan kedua, posisi netral di tengah konflik Indonesia ya. Jadi bukan negara NATO, tidak terlibat langsung di dalam pusaran konflik Rusia Ukraina, dan jadi seperti itu. Jadi istilahnya kenapa harus milih Indonesia, seperti saat konflik kan kita juga harus berhati-hati karena pernah gara-gara menolak Israel U20 posisi Indonesia kan tidak boleh main ya. Jadi kita menolak sehingga Piala Dunia U20 tidak ada di Indonesia ya. Jadi untuk hal ini tentunya banyak ya yang diperhitungkan oleh Rusia. Dan tambahan juga dia tahu bahwa populasi dan pasar besar Indonesia punya 270 juta lebih penduduk dan jadi salah satu pasar sepak bola paling loyal di dunia. Buat Rusia yang sedang kehilangan spotlight, ini adalah kesempatan emas untuk tetap eksis ya. Terakhir ya, adalah pintu masuk ke Asia dan ASEAN. Rusia tak tahu bagaimana caranya masuk dengan pintu ini kan biaya masuk ya. Karena apa? Nah, Eropa kan mulai menutup pintu, maka sekarang mereka mendekati Asia dan Indonesia bisa jadi penghubung strategi menuju Asia Tenggara dan AFC. Bahkan wacana soal Rusia pindah dari UEFA ke AFC sempat ramai dibicarakan oleh publik dan media setempat ya. Jadi jangan salah, di balik rencana sederhana laga persahabatan, Rusia sebenarnya sedang menjalani strategi besar untuk tetap ya eksis di dalam persepak bola negara tersebut. Nah, jadi itulah laga ini memang sangat menguntungkan dari kedua belah pihak, baik Rusia maupun Indonesia. Nah, kita lihat ya, perkembangan yang selanjutnya, apakah diterima, apakah Pak Erik memilih Jerman, Portugal, atau Spanyol. Nah, kita tunggu. Yang jelas timnas Indonesia sekarang baru naik daun. Terima kasih, Merdeka.